Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas dan itu. Panas. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan setelah keimanan, keamanan, kemudian kesehatan. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta dan senang untuk beribadah. Maka pada momen-momen seperti itulah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Maka pupuklah rasa cinta kita terhadap amal soleh. Dan kalau pada hari kiamat itu merupakan suatu hal yang disesatkan mereka, orang yang lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada hamba kekasihnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas agamanya sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji sebuah kitab yang mulia, Kun salafiyan ala jaddah. Jadilah seorang yang bermanhaj salaf ala jaddah, yang sesungguhnya. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah. Maka setiap sahabat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yajibu ittiba'u sabili. Maka wajib untuk mengikuti jalannya sahabat. Sudah? Antum sudah itu? Sudah tahu? Halamannya sudah tercekal bukan? Kalau di buku anak-anak halaman 14. Kalau buku yang lain halaman berapa? Sudah. Sudah? 15 ya? 15 paling bawah. Berarti perbedaan sama buku yang Anda pegang. Buku yang Anda pegang 14 halaman paling bawah. Berarti selisih 1 halaman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bittiba'i sahabat, mengikuti sahabat, waqtifat atharihim, dan selalu mencukupkan dengan apa yang mereka contohkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilaihi. Maka ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Maka muncul sebuah pertanyaan. Lantas, siapakah orang-orang yang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang merupakan sosok yang harus kita ikuti mereka, baik dari ibadah, perkataan, perbuatan, akidah, dan akhlak mereka dalam bermuamalah kepada Allah dan kepada manusia. Maka di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah. Ketahuilah
Yang dimaksud dari ayat tersebut, setiap sahabat Nabi itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Jadi ketika Allah perintahkan kita, ikutilah jalan orang yang kembali kepada. Siapa ini? Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita ketahui bersama, syarat dari sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi, masuk Islam, ya, orang yang ketemu sama Nabi, masuk Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam, maka itu dinamakan sahabat. Maka bagaimana hak sahabat yang menjadi kewajiban kita? Nah, ini perlu kita garis bawahi. Kita udah kenal sahabat. Lantas kewajiban kita seperti apa yang merupakan hak mereka? Maka berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fayajibut tiba'u sabilih." Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti jalan mereka. Maka ketika Islam memberikan perintah, laksanakan sholat, laksanakan zakat, berbuat jujur, jangan curang, jangan khianat, maka kita perlu yang namanya gambaran nyata itu seperti apa. Bagaimana sih bersikap jujur? Bagaimana sih bersikap untuk tidak khianat? Bagaimana bersikap warok? Bagaimana menjaga hati? Maka sahabat inilah sosok nyata yang wajib kita ikuti. Wajib kita ketahui gambaran praktek ibadah mereka terkait tentang perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi ketika ada sebuah perintah, mungkin orang-orang sekarang, ini perintah apa narasi ya? Perintah apa? Bukan. Perintah atau larangan atau ibahah yang menunjukkan suatu hal yang mubah. Maka lihat bagaimana prakteknya sahabat ketika mereka memahami ayat-ayat tersebut dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka fayajibut tiba'u sabili, maka wajib untuk mengikuti jalannya sahabat, wa aqwalihi wa i'tiqadatihi, dan berikut juga perkataan dan keyakinan-keyakinannya. Waddalilu ala annahum munibuna ilallah, dan bukti nyata bahwasanya mereka para sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah yang wajib kita ikuti. Annallaha qad hadahum, Allah telah beri mereka hidayah. Beri mereka apa? Hidayah. Hidayah ini maksudnya adalah hidayah petunjuk. Petunjuk untuk melakukan ketaatan dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Syura ayat 13, "Wa yahdi ilaihi man yunib." Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada orang yang kembali kepada Allah, yaitu para sahabat. Yang para apa? Sahabat. Dan bukti keutamaan sahabat. Jadi sahabat ini banyak sekali dicela oleh Syiah Rafidhah. Ya, Syiah Rafidhah. Maka berhati-hati terhadap mereka. Setiap kali pekerjaan mereka itu mencela sahabat, mencari kekurangan-kekurangan mereka, ya, dan mengatakan harus kekuasaan dan yang lainnya. Maka berhati-hati dengan syubhat-syubhat mereka. Kalau kita sebagai seorang pemula dalam mencari ilmu, ya, jauhilah syubhat-syubhat mereka. Karena hati manusia itu lemah dan syubhat khottofah, cepat menyambar. Waqad radhiyallahu 'anil sahabah, dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi mereka para sahabat. Ridhonya apa nih? Ridho apa? Ridho dengan agama mereka, ridho dengan ilmu mereka, ridho tentang bagaimana cara mereka mempraktekkan Islam dengan benar. Ridho bagaimana sahabat mengaplikasikan firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ridho dengan pemahaman mereka, dan sudah mendapatkan verifikasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhu. Allah ridho terhadap agama mereka. Lantas, ya, ketika kita sudah mengetahui, ya,
bahwasanya agama mereka telah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan kita berpaling dari agamanya mereka, agama yang telah dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala. Allah telah meridhai agama mereka. Bagaimana mereka memahami agama, itulah praktek yang benar yang perlu kita ikuti. Wa amman tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik. Ikutin siapa? Ikutin sahabat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari orang-orang muhajir dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan agama mereka. Jalan apa? Agama mereka. Jalan bagaimana mereka memahami agama dan cara mempraktekkan Islam dengan benar. Maka Allah kasih balasan radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Kayak sahabat ya, diberikan gelar setelahnya apa? Radhiyallahu anhu. Terambil dari ayat ini. Ya. Kalau fulan meninggal dunia, kita sebut radhiyallahu anhu apa enggak? Tanda saya meninggal, radhiyallahu anhu. Sebutin apa enggak? Tidak. Ya. Fulan meninggal dunia, muslim, rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Semoga Allah apa? Merahmati. Atau fulan sudah ghafarallahu lahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni apa? Dosa. Ambil dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada ketika sholat maghrib. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Adapun sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dan ini yang lebih tepat karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waradu anhu, dan mereka ridho. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala akan siapkan kepada mereka sungai-sungai yang mengalir. Mas, Allah Subhanahu wa taala siapkan mereka jannat, kebun-kebun tajri tahtaha al-anhar, yang mana di bawah kebun itu ada sungai-sungai yang mengalir. Ada sungai-sungai yang apa? Mengalir. Dan ini tentunya tidak seperti yang kita lihat di dunia. Pasti lebih indah, lebih nikmat. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang besar. Jadi sukses dalam kacamata syar'i ternyata itu tidak berkaitan tentang banyaknya harta atau tingginya jabatan seseorang. Tetapi sukses yang benar menurut kacamata syar'i adalah ketika seorang yang mengikuti jalannya para sahabat, kemudian meninggal di atas keislaman dan ketaatan sehingga ia dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan yang benar. Maka ketika seorang menyandarkan kesuksesan yang benar adalah harta, ia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut, baik dengan cara yang halal ataupun yang haram. Tapi ketika ia jadikan impian ia adalah surga Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan melakukan segala cara untuk mengikuti jalannya para sahabat, walaupun tertatih-tatih, walaupun dengan susah payah. Dan tapi yang melihat dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala balas atas apa yang menjadi pengorbanan untuk diri. Kemudian pengarang mengatakan,
فليس من الإبداع في شيء أن يتسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين. Maka bukan perkara bid'ah, bukan perkara apa? Bid'ah di sini yang dimaksud bid'ah secara syar'i, ya. Bid'ah secara apa? Syar'i. Maka bukan termasuk perkara bid'ah, ya. Ahlu sunnah wal jamaah menamakan diri mereka dengan salafi. Id anna mustalah salaf yusawi tamaman mustalah ahli sunnah wal jamaah. Karena sebuah nama salaf itu persis sama dengan nama ahlu sunnah wal jamaah. Wa yudraku dzalika bi ta'ammul ijtima'i kullin minnal mustalahain fi haqqi sahabah. Dan hal tersebut dapat diketahui, dapat dibuktikan bahwasanya salaf dan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah implementasi nyata yang telah dilakukan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Fahum as-salafus salih, maka sahabat adalah as-salaf. Apa artinya salaf? Salaf secara bahasa apa? Salaf yang terdahulu, ya, salaf. Fahum as-salafus salih, maka mereka para sahabat adalah orang-orang terdahulu yang saleh, yang baik, yang wajib kita ikuti mereka. Wahum ahlu sunnah, dan mereka adalah ahlu sunnah. Fakama yasihu lana al-qaul sunni, bagaimana kita bisa mengucapkan untuk diri kita, kita itu sunni, yaitu ahlu sunnah. Yasihu lana al-qaul salafi nisbatan ila salafi la farqa. Maka boleh seorang menisbatkan dirinya sunni, mengatakan dirinya salafi, ya, tidak apa-apa. Dan itu bukan termasuk perkara bid'ah, ya, bukan termasuk perkara apa? Kemudian pengarang mengatakan, wa innahu ba'da wujudil firaqi wa husul al-iftiraq asbaha madlulu salafi muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidah wal manhaj tabaqan li fahmi sahabati wal qurunil mufaddalah. Ya. Maka tatkala adanya banyak kelompok-kelompok yang sesat, ya, dan banyaknya pertikaian dan perselisihan di dalam tubuh Islam, asbaha madlulu salaf, ya, maka istilah salaf, ya, itu identik dengan orang-orang yang menjaga keselamatan akidah. Keselamatan apa? Makanya manhaj yang benar, akidah dijaga. Dan seperti al-kuburiyun yang menyembah dan meminta kepada kuburan-kuburan, yang mana mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau diperbantukan dengan jin yang lain. Maka sungguh heran, ya, kalau ada orang itu bekerjasama dengan jin. Karena kita tidak tahu jin ini jujur apa tidak, betul apa tidak. Kalau manusia, ya, kita bisa tahu ini jujur apa tidak, betul. Ini jin ini tinggalnya di mana, tidak punya KTP akhirnya. Ini muslim apa enggak, aku yang muslim, tidak kafir dan yang lainnya. Kita tidak tahu. Maka sungguh mengherankan ketika seorang bekerjasama dengan jin dan dia percaya. Jin itu menipu jamaah, ya, menipu, ingin memberikan angan-angan palsu, kenikmatan sesaat. Kemudian di akhir hayatnya ia akan tabarruk, berlepas diri, buang badan, mintakan kesalahan salah, muka mengikuti.
Maka hati-hati ya dengan apa-apa yang menimbulkan kekayaan cepat dengan hati-hati. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akidah yang sesuai dengan pemahaman sahabat dan abad-abad yang mulia. Abad-abad yang mulia itu apa? Maksudnya zaman sahabat. Kemudian yang kedua zaman tabi'in. Yang ketiga adalah zaman tabi'ut tabi'in. Bagaimana kata Nabi SAW? Khairul quruni qarni. Baik-baik zaman adalah zamanku, zamannya sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Itu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa yakunu hadzal mustalahu salaf muradifan. Maka istilah salaf ini sama lil asma'i syar'iyyatil ukhra li ahli sunnati wal jamaah, dengan nama-nama syar'i yang lainnya, ya, seperti ahli sunnah. Wa anna da'wata ila ittiba'i salaf innama hiya da'watun ila islamil haq wa ila sunnatil mahdoh. Dan bahwasanya seruan untuk mengikuti pemahaman salaf adalah seruan kepada Islam yang murni. Maka itu berhubung ya. Karena sekarang ada sebagian orang yang mengaku ya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ya itu sama dengan jin ya. Mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang membuka praktek buka aura ya. Kemudian pesugihan, yang menamakan dirinya Ahlussunnah wal. Maka akidah ini bisa berubah. Maka perlu ya ketika menjadi rancu istilah Ahlussunnah wal Jamaah, maka perlu untuk menisbatkan sesuatu kepada yang lebih, yaitu nisbat kepada as-salaf atau dakwah salafi. Dakwah apa? As-salaf. Karena dakwah salaf ini adalah dakwah yang menyuruh kepada sunnah yang al-mahdoh, yang murni. Wa da'wah ilal audati ila Islam, dan seruan untuk kembali kepada Islam sebagaimana diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa talaqahu anhu ashabul kiram, dan diterima oleh sahabat-sahabatnya yang mulia. Wala syakka anna hadhihi da'wah da'watu haqqin wal intisab ilaiha haqqun. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya seruan ini adalah seruan yang benar, dan menisbatkan diri kepadanya adalah penisbatan yang benar. Ya. Namun yang perlu kita perhatikan, akan tidak cukup seorang mengatakan saya sunni, saya salafi, kemudian dia beristirahat. Ketika seorang mengatakan dirinya sebagai Ahlussunnah atau salafi, maka dituntut yang namanya praktek, dituntut yang namanya pengamalan. Dan inilah yang dipahami oleh mereka sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan inilah yang dipahami oleh manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ia mengingatkan kepada keluarganya, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa bermanfaat sedikit pun untuk kalian kalau kalian tidak beramal. Wahai Fatimah, ya, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untuk kamu, walaupun kamu menisbatkan Islam tapi tidak Bahkan kalau misalkan amalnya menyelisih apa yang menjadi perintah Allah, kalau seandainya anakku ya mencuri, lakotok itu dia, aku sendirilah yang akan memotong tangan. Maka yang perlu kita ketahui ya, ada sebuah tugas berat ketika seorang mengatakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah,
itu dia harus mengamalkan apa yang menjadi pemahaman sahabat radhiyallahu taala. Maka inilah yang dinamakan iman. Apa itu iman? Ya, i'tiqad wa qaul wa amal. Keyakinan kemudian diikuti dengan lisan dan perbuatan. Diikuti dengan lisan dan perbuatan. Maka tidak cukup seorang mengatakan aku ahli sunnah, aku sunni tanpa yang namanya amal nyata. Maka dibutuhkan amalan yang nyata, praktek, pengorbanan dan yang lain. Ya. Bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala mereka masuk Islam dan mengamalkan apa yang menjadi buah pemikiran manhaj Ahlussunnah wal Jamaah salaf, mereka berkorban. Maka ketika seorang berkorban, maka ingatlah pahala yang Allah Subhanahu wa taala yang akan disiapkan kepada orang-orang yang berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, itu semua butuh yang namanya praktek pengorbanan, butuh yang namanya ketawaduan. Ya. Bukan ketika seorang mengucapkan Ahlus Sunnah kemudian dia merasa dirinya besar, ya. Kemudian meremehkan orang lain, menganggap hina orang lain. Ya. Maka sesungguhnya seorang mengkaji ilmu adalah semakin tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari seorang yang menuntut ilmu. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la aiba, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf dan menisbatkan diri kepadanya. Bal yajibu qabulu dzalik, maka wajib untuk diterima. Fa innahu madhab salaf la yakunu illa haqqan, maka madhab salaf tidak akan bisa, ya, tidak akan terjadi kecuali apa? Kebenaran. Tidak akan timbul dari madhab tersebut kecuali apa? Kebenaran. Wa qad kana li a'immatil Islam min ahli sunnah al-atharul kabiru fi da'wati ila sunnah. Dan lihatlah imam-imam Islam dari ahli sunnah memiliki pengaruh yang besar dalam dakwah kepada sunnah, ya, dan kembali kepada jalannya sahabat dan cara beragama mereka, mengikuti mereka. Dan di antara mereka adalah Imam Malik. Imam siapa? Imam Malik. Tempatnya di mana? Madinah. Memiliki kitab namanya apa? Muwatta. Ya. Muridnya siapa? Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjadi muridnya Imam Malik. Dan Imam Syafi'i ini punya buku, ya, Ar-Raddu ala Malik, ya, bantahan terhadap Imam Malik, ya, terkait tentang beberapa hadis, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka memiliki pemahaman yang sama, itu kembali kepada sunnah Nabi dan pemahaman sahabat radhiyallahu taala. Ya. Jadi saling memberikan nasihat. Maka imam ini tidak ada yang maksum, ya. Imam tidak ada yang apa? Maksum. Nah, kemudian ada bantahan, kemudian ada apa? Nasihat dan yang lainnya. Maka itu semua menunjukkan bahwasanya muara kebenaran adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya dan dipahami oleh para. Mungkin boleh jadi, ya, kan, tapi kesalahan yang dilakukan Imam Malik tidak mengeluarkan dia dari apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Maka itu adalah kesalahan yang murni karena ia manusia. Timbul pada dirinya kesalahan. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesalahan itu suatu hal yang wajar timbul dari manusia. Maka perlu yang namanya saling memberikan masukan dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang di antara diri kita. Ya. Bagaimana kita suka untuk diberikan masukan dan nasihat dengan cara yang baik. Nah, kita memberikan nasihat yang terbaik untuk apa? Saudara kita. Dan tidak mesti satu kesalahan itu biar menimbulkan dia keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dilihat bagaimana cara dia beragama. Oh, mengikuti pemahaman sahabat Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mengamalkan dengan apa yang bisa ia lakukan. Tapi ketika sudah pemahaman yang melenceng, ya, kuburan, ya, bersyir kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka ini mengisi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Imam siapa? Imam Malik. Ya. Imam Darul Hijrah. Yang mana pada saat itu ada dua madrasah, yaitu madrasah Ahlul Hadis, ya, aliran Ahlul Hadis. Ya. Yang kedua adalah aliran Ahlul Ra'yi, yaitu mazhabnya Abu Hanifah. Kemudian yang kedua Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah muridnya Imam Malik, dan dia juga adalah muridnya Abu Hanifah. Jadi ketika Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah meninggal dunia. Abu Hanifah meninggal tahun berapa? 150 Hijriah. 150 Hijriah itu adalah tahun lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Imam Syafi'i rahimahullah belajar madhabnya Abu Hanifah di mana? Di kota Baghdad. Di kota apa? Baghdad. Diajarin oleh murid seniornya Imam Abu Hanifah, Asy-Syaibani. Tatkala Imam Syafi'i rahimahullah dituduh melakukan pemberontakan kepada Harun ar-Rasyid. Jadi jamaah banyak-banyak berdoa. Allahumma inna na'udzubika min qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari penguasa atau pemimpin yang boleh. Kalau sudah pemimpin itu boleh, tidak senang cari-cari kesalahan, betul apa? Dan pasti kelihatan apa? Salah apa benar? Pasti kelihatan apa? Benar. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tatkala beliau menjadi qadhi di Yaman, ya, untuk mencari ilmu di negeri Yaman dan sebagai qadhi, bekerja sebagai qadhi, ya, sebagai hakim. Dia difitnah oleh hakim Yaman, gubernur Yaman. Gubernur Yaman mengirim surat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Syafi'i pengen memerdekakan Yaman dan keluar dari daulah Abbasi. Pengen keluar dari Jawa. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ditangkap jamaah. Jadi tidak ditangkap itu langsung apa? Ditangkap. Karena yang lapor ini siapa? Gubernur, ya kan? Yang lapor siapa? Gubernur. Ditangkap, dirantai jamaah dari negeri Yaman ke kota Baghdad. Maka ketika Presiden Syafi'i rahimahullah dibelenggu, ya, maka muridnya Imam Abu Hanifah memberikan syafaat. Dia memberikan apa? Pertolongan yang istimewa dan mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, ini orang ini bukan pemberontak, dia kena fitnah. Dia kena apa? Dia terkena fitnah. Maka akhirnya itu Harun ar-Rasyid dia menyelidiki dan ternyata benar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak pernah memiliki niatan untuk, ya, memerdekakan atau membebaskan negeri apa? Yaman. Maka setelah itu Imam Syafi'i rahimahullah berguru dengan muridnya Abu Hanifah, ya. Dan Imam Syafi'i mengumpulkan dua mazhab, ya, mazhab Imam Malik dan mazhabnya siapa? Abu. Jadi tatkala itu di negeri Irak itu sistem pemerintahnya pakai mazhab Hanafi. Mazhab siapa? Dan itu sama seperti negeri Turki sekarang, ya, dan beberapa negeri apa? Eropa. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Ahmad gurunya siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Ya, tatkala di mana Ustaz? Tatkala di negeri Baghdad. Maka Imam Ahmad ini belajar Al-Qaulul Qadim dari Imam Syafi'i atau Al-Madhab Al-Qadim dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya berapa madhab? Dua. Al-Qadim dan Jadid. Lama dan apa? Baru. Yang lama berada di mana? Di kota Baghdad. Yang baru di mana? Mesir. Yang kita pakai mana? Baru apa lama? Yang kita pakai ini madhab Syafi'i. Yang kita pakai itu adalah madhab
baru dari Imam Syafi'i atau perkataan baru dari Imam apa? Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak menghalalkan orang mengamalkan dan mengamalkan dia mazhabku yang utama ketika aku berada di mana di masjid. Jadi ini Imam Ahmad bin Syu'aib. Wa kana mu'jaban Syafi'i, sangat takjub dengan Imam Syafi'i. Ketika Imam Ahmad mengatakan makathu fil haid tis'a sinin, aku belajar bab haid 9 tahun jamaah. Hatta ja'a Syafi'i, sampai datang Imam Syafi'i, afatahu, maka ia membuka pintu-pintu yang susah. Karena fikih kufran, fikih itu dulu itu susah sampai datang Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad rahimahullah beda mazhab dengan Imam Syafi'i, dia kan, tapi ia mendoakan gurunya. Saking banyaknya ia berdoa kepada Imam Syafi'i, maka datang anaknya Imam Ahmad, namanya siapa? Abdullah. Karena Imam Ahmad ini kunyahnya apa? Abu Abdillah. Imam Syafi'i kunyahnya apa? Abu Abdillah. Imam Malik kunyahnya apa? Abu Abdillah. Imam Bukhari kunyahnya apa? Abu Abdillah. Abu Hanifah kunyahnya apa? Kunyahnya Abu Hanifah apa itu? Yang tahu? Kunyahnya Abu Hanifah. Abu Hanifah. Kunyahnya apa? Namanya siapa? Nu'man bin Thabit. Namanya siapa? Nu'man bin Thabit. Kunyahnya Abu Hanifah. Maka Imam Ahmad ini selalu berdoa kepada Imam Syafi'i, gurunya. Maka anaknya Abdullah berkata kepada Imam Ahmad, ayu rojulin Syafi'i, ya abadi wahai ayahku, seperti apakah ini Imam Syafi'i? Maka Imam Ahmad mengatakan, oleh anakku, Imam Syafi'i itu seperti matahari, ya, dan seperti obat bagi orang yang sakit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Ahmad ini sangat mengidolakan Imam Syafi'i, ya, ketika mereka berada di mana? Di Baghdad. Kita tentang apa? Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah di penjara apa enggak? Pernah. Ujian luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Asim, wal Asbahani wal Ajuri wa ghairihim, dan mereka imam-imam yang lainnya, ya, selalu ya mengajak
Kita tambah sebentar ya. Thumma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Katsir, wa Dzahabi, kemudian Syekhul Islam Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab wa imamatul da'wah man ba'dahu, dan imam-imam penyeru setelahnya, mimma adda ila zuhuri ijtihad salaf ala marrid tarikh, ya, sepanjang perjalanan sejarah ya. Yastaqi usus dinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu ya, mengambil fondasi-fondasi agama dan akidah dari firman Allah dan sunnah Rasulnya, dan pemahaman as-salaf as-salih, ya, dan pemahaman as-salaf as-salih. Nah, kita lihat bahwasanya mereka imam-imam yang mulia Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Huzaimah, Ibnu Abi Asim, Al-Asbani, Wal-Ajuri, wa ghairihim, ya, mereka selalu mengedepankan kepada umatnya untuk ta'assub kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dalam artian ya, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah, perkataan Allah dan Rasulnya, kemudian pemahaman sahabat. Nah, ketika ya ada yang salah dari Imam Malik, ya, atau Imam Syafi'i, ya, nah yang kita ikuti adalah apa yang benar. Seperti dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya yang bisa membersihkan najis, ya, jika sandal kenanya najis, menurut mazhab Syafi'i itu bisa hilang najis tersebut itu dengan diberikan air. Pada dalam hadis, ya, najis yang ada di sandal tidak perlu dikasihkan air, cukup dipakai buat jalan, ya. Maka dengan jalan tersebut apa? Maka najis tersebut akan bergesekan dengan tanah, dan najis tersebut akan apa? Hilang. Kemudian pendapat-pendapat yang lain, maka ya, kita bisa mengetahui bahwasanya mereka ini imam-imam yang fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah pemahaman sahabat. Buktinya apa? Imam Malik, muridnya siapa? Imam